Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mavel. Udah lama gue gak bikin video lagi karena gue kemarin habis lahiran, terus anak gue juga masih kecil, jadi belum sempat untuk bikin video lagi. Cuman melanjutkan dari yang kemarin, ternyata tuh banyak banget pertanyaan waktu gue upload soal pernikahan Kristen dan Katolik alias Protestan dan Katolik, karena banyak banget yang protes karena penamaannya salah atau apapun lah itu. Nah sekarang gue mau membahas lagi nih, karena dari video tersebut banyak banget orang yang nge-DM Instagram gue nanya-nanyain soal gimana sih caranya supaya pernikahan Kristen dan Katolik tuh bisa berjalan dengan lancar gitu, gimana cara menghadapi orang tua dan sebagainya. Sampai ada yang nelfonin gue, nge-voice note gue, nanyain WA mau curhat karena mereka bingung gimana caranya menghadapi keluarga besar gitu. Nah sekarang gue mau bikin video yang sebenarnya ini gue akan membahas pertanyaannya sih satu persatu lah kira-kira kurang lebihnya. Nanti kalau misalnya videonya kepanjangan gue akan lanjutin di video yang berikutnya. Oke, jadi dari kalian itu banyak banget yang nanyain ya. Gue pengen bahas satu-satu sih supaya lebih clear aja, karena banyak banget ternyata orang-orang yang mengalami kayak gue dan suami gue sekarang gitu, Protestan dan Katolik ya. Dan itu emang nggak gampang sih, tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing dan keluarga besarnya. Jadi gue mulai aja langsung. Ada pertanyaan, gimana gue dan pasangan dan suami menggumuli hal ini. Sebenarnya pada saat kita awal pacaran itu mungkin karena Protestan dan Katolik kayak ya udah lah ya gitu, ntar juga bisa, tapi ternyata enggak sama sekali. Itu kayak walaupun gampang lah mungkin kita nggak sesulit misalnya kalau sama Muslim gitu ya, tapi ternyata nggak gampang gitu, susah, kayak nemuin titik tengahnya supaya bisa lanjut tuh gimana tuh susah. Waktu itu gue sama suami gue tuh udah hampir putus karena orang tua gue tuh kayak ya nggak setuju, biar gimana pun harus ada yang pindah gitu salah satu. Lalu beberapa kali kayak udah maju mundur lanjutin gak ya gitu, cuman balik lagi gue mengenal pasangan gue mengenal suami gue tahu dia orangnya seperti apa, dan gue yakin, gue benar-benar yakin sama suami gue ini. Dan kebetulan gue orangnya sih nggak keberatan ya, gue orangnya kayak kalau gereja Katolik ya gue gereja, gue ganti-gantian sama suami gue gitu. Jadi agama ini bukan suatu hal yang perkara yang besar gitu loh buat gue. Lain kalau misalnya ada orang yang gue nggak bisa gitu, ya itu udah susah, mau maju juga udah susah gitu. Jadi emang balik lagi ke orangnya masing-masing. Kebetulan gue dan suami gue kayak ya emang kita memang nggak pindah gitu, kita nggak ada yang ngikut gue dan suami, gue ikut suami atau suami ikut gue, enggak. Tapi gue dan suami sama-sama bisa deal soal ini gitu. Jadi kalau gue ikut suami atau suami ikut gue gereja itu nggak masalah gitu. Dan selama pacaran pun kita nggak pernah berantem soal itu, atau misalnya gue kayak ngomong ajaran lu salah nih kayak gitu, enggak gitu. Kalaupun misalnya gue ngerasa itu hal yang misalnya nggak umum menurut gue gitu, gue akan nanyain, karena menurut gue kita nggak bisa sih ngejudge agama lain gitu, karena kita nggak tahu agama kita, nggak dibesarkan dengan agama itu gitu. Dan terlebih lagi semua agama tuh pasti mengajarkan hal yang baik kan gitu. Jadi menurut gue harus lebih mengerti dan toleran aja sih satu sama lain gitu. Jadi soal ini kenapa kita lanjut, karena gue dan suami sama-sama nggak keberatan soal itu. Ada temen gue yang kayak ngerasa, gila ya, gue udah yang Protestan, gue udah ngikutin gereja Katolik, kok gue nggak bisa ya terima dengan cara ibadahnya. Ya itu udah susah, itu dari diri mereka juga. Kalau lo nggak bisa toleran dengan hal itu, ya susah ke depannya gitu. Kebetulan gue dan suami nggak kayak gitu, jadi kita bisa lanjut terus gitu ya. Nah yang kedua, gimana mensiasati komunikasi dengan orang tua yang masih mengharapkan salah satu untuk pindah. Ya ini kalau gue dan suami, ini apa yang gue share, yang gue sharing ini berdasarkan apa yang gue alamin ya. Jadi kalau memang menurut kalian itu bukan suatu hal yang baik menurut kalian atau suatu hal yang benar gitu, ya nggak usah diikutin gitu. Gue cuman sharing aja di sini supaya kalian mungkin yang lagi butek gitu ya, masalah ini lagi buta gitu ya, gimana caranya supaya gue bisa lanjut nih sama suami gue,
atau sama istri gue gitu, ya silahkan ditonton, semoga bisa menjadi pencerahan gitu gimana mensiasatinya. Terus terang orang tua gue itu mengharapkan suami gue untuk pindah gitu, tapi balik lagi gue bilang kalau untuk pindah itu mungkin gampang gitu ya, tapi pindahnya itu atas dasar apa gitu. Apakah oh gue mau nikah sama lo jadi gue harus pindah gitu, atau gue pindah karena emang gue pengen pindah gitu. Nah gue ngeliat gue dan suami gue ini, gue nggak mau gitu pindah karena oh kita mau menikah kita harus ada yang pindah gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue yakin iman setiap orang itu berbeda. Kalau orang ada yang oh gue bisa pindah kok, gampang kok kayak gitu, ya gue nggak mau kayak gitu. Kalau itu orang pindah karena pasangannya gitu, gue mendingan lu pindah karena emang iman lu gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi gue bilang sama orang tua gue, pindah itu adalah suatu hal yang balik lagi ke orangnya masing-masing gitu, jadi nggak bisa dipaksakan gitu, karena iman setiap orang itu berbeda. Mungkin ada orang yang gampang, ada orang juga yang ya gue dibesarkan dengan cara seperti ini gitu, jadi kita saling menghargai aja sih gitu. Ya memang gontok-gontokan, tapi gue ngotot dengan cara itu karena terus terang memang gue jarang yakin sama suatu hal ya. Jadi ketika gue ketemu suami gue dan gue ngerasa karakter dia bisa gue terima gitu, ya gue harus terima gitu. Dan menurut gue kalau itu bisa gue terima dan agama itu bukan suatu permasalahan yang besar, menurut gue ya gue harus fight gitu buat hubungan gue dan suami gue. Jadi menurut gue ini layak untuk diperjuangkan dan gue berani untuk membela suami gue gitu. Dan kebetulan orang tua gue juga bukan kayak mereka nggak ada komen soal misalnya ya kalau nggak suka sama karakter suami gue gitu, atau nggak suka sama kepribadian atau cara-caranya, itu lain lagi gitu. Nah kalau ini orang tua gue lebih menekankan ke agama gitu, jadi nggak terlalu banyak komen soal kepribadiannya atau orangnya kayaknya orangnya nggak sopan ya kayak gitu, nggak ada gitu. Yang ketiga, di titik apa yang membuat orang tua itu akhirnya menerima perbedaan? Apa ya, kalau bisa dibilang itu semua jalan Tuhan sih menurut gue, karena memang gue dan suami itu nggak pernah berhenti berdoa soal ini. Jadi lu semua harus percaya kekuatan doa gitu. Itu besar banget kekuatan doa itu. Jadi percaya nggak percaya, yang tadinya orang tua gue itu keras banget gitu ya, maksudnya pengen harus pindah gitu salah satu, ternyata lama-lama dijalanin enggak loh, maksudnya. Dan sampai sekarang pun nggak gimana-gimana, mungkin karena mereka ngeliat gue dan suami gue ya nggak gimana-gimana juga, nggak pernah ributin soal itu juga gitu. Jadi bukan suatu hal yang besar gitu yang harus diperdebatkan. Dan waktu itu pas ketemu keluarga besar pun walaupun masih kayak gontok-gontokan gitu ya, tapi kita berdua udah deal gitu sama keputusan kita, dan ya udah jalan aja gitu. Dan ya udah kita persiapan aja, kita cari gedung dan segala macam, ya udah mengalir aja gitu, nggak tahu kenapa, nggak ngerti, kayak ada aja jalannya. Jadi menurut gue itu adalah kekuatan sebuah doa sih gitu. Bagaimana menyikapi ritual agama di gereja Katolik? Ini dari sisi yang Protestan ya, dari sisi gue, misalnya doa rosario, doa arwah dan sebagainya. Terus terang sih, suami gue tuh bukan Katolik yang kayak aktif banget gerejanya gitu, yang misalnya tiap hari itu kayak doa rosario atau apa gitu, enggak kayak gitu. Gue pun ya kita sama-sama berdoa gitu, tapi kita sama-sama baca Alkitab, sama-sama saat teduh, tapi bukan yang harus kayak gitu banget gitu. Jadi emang kita berdua nggak ada yang saling memaksakan sih kalau soal kayak gitu-gitu, dan ya saling ngerti aja sih kalau kayak gitu menurut gue. Karena balik lagi tadi di awal, gue bukan tipe orang yang memaksakan kehendak gue gitu, termasuk suami gue juga. Jadi ya biasa aja gitu. Lain kalau misalnya ya lu udah ngikutin gerejanya tapi lu nggak bisa, ya itu balik lagi sih. Makanya setiap hubungan Katolik dan Protestan, even bukan Katolik Protestan ya, hubungan yang sama-sama seagama aja itu nggak mudah loh gitu untuk menerima pribadi dan karakter orang itu gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke masing-masing pasangannya gitu sih. Nah, ini ada lagi agak bukan melenceng, maksudnya agak lompat. Pada saat menikah, apa ada hormat ke salib atau bikin tanda salib atau ke Bunda Maria gitu?
Nah, gue ada masukin juga nikahan gue di gereja Katolik waktu itu. Kalian bisa mungkin melihat untuk jadi contoh ya, karena waktu itu gue nikah 2 tahun yang lalu di saat pandemi itu lagi tinggi-tingginya. Jadi emang ibadah pernikahannya tuh super duper cepet, karena emang romonya juga keberatan untuk ada sakramen lah, ada waktu itu juga ke Bunda Maria juga enggak. Terus kayak secara acara ibadat yang kayak versi Katolik gitu ya, itu dihilangin semua karena romonya juga nggak mau lama-lama. Dan setelah gue juga ada yang merit lagi gitu, kebetulan Protestan dan Katolik gitu. Jadi ya kita cepet-cepetan aja sih gitu. Dan emang yang menurut Romo dan yang pernah gue tanyain juga, di dalam suatu sakramen perkawinan atau ibadah pernikahan itu yang paling penting itu adalah janji pernikahan kita gitu. Yang lain itu cuma pelengkap gitu. Jadi pada saat itu ya kita ambil aja yang paling pentingnya gitu, karena yang lain itu adalah cuman pelengkapnya aja, nggak ada pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi gitu sih, nggak ada ke Bunda Maria, nggak ada kayak gitu-gitu kita waktu itu. Dan memang waktu itu gue sama suami juga ngomongin hal ini sih, karena gue udah menikah di gereja Katolik, jadi gue dan suami kayak diskusi, kita berembuk, ya udah kita sepakat untuk ibadahnya biasa aja gitu. Toh ya kita saling menghargai lah ya, maksudnya gue punya orang tua, suami gue punya orang tua, gue udah nikah gereja Katolik, dan menurut gue juga harus menghargai orang tua gue. Mungkin dengan cara nikah di gereja Katolik, tapi kita gereja dengan yang intinya kan janjinya gitu ya. Jadi ya gue menghormatilah orang tua gue. Mungkin gue juga nggak biasa kan melakukan kayak doa-doa atau ke Bunda Maria kayak gitu. Jadi kita saling sepakatnya kayak gitu. Gimana jalan tengahnya ketika orang tua maksa untuk pindah? Jalan tengahnya kalau gue boleh kasih saran sih kayak gini. Jadi sebelum keluarga besar gue dan suami itu ketemu, kalau gue boleh kasih saran, pada saat itu gue dan suami itu udah sepakat duluan. Kita harus cari jalan tengah, dimana gue dan suami gue kalau udah ketemu jalan itu, dan nanti ketika ketemu keluarga besar atau ketemu kedua orang tua itu ada gesekan-gesekan ya, misalnya kok kayak gitu sih, kalian harusnya kayak gini gitu. Kita udah nggak goyah gitu, kita tetap pegang dengan apa yang kita sepakatin gitu. Misalnya tadinya misalnya orang tua mau A gitu ya, orang tua ini mau B, kita udah pegang nih, kita sepakat sama yang C ini gitu. Jadi mau orang tua ngomong A, B, lo harus ada yang pindah, ini nggak bisa nikah di gereja Katolik atau apa gitu, kita nggak ini, kita tetap ini keputusan yang terbaik menurut kita. Jadi kita berharap orang tua bisa menerima itu, dan keputusan kita itu juga bukan keputusan yang kayak merugikan ya, maksudnya keputusan itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil untuk kita berdua dan keluarga besar kita gitu. Jadi balik lagi, kita harus cari jalan yang terbaik sih untuk semuanya gitu. Bukan berarti kita nggak dengerin orang tua kita, enggak, tapi balik lagi, keputusan yang gue dan suami gue buat itu adalah keputusan yang menurut gue dan suami itu paling bijak gitu loh. Dan gue berharap sama suami pada saat waktu keluarga besar kita berkumpul, kita udah gak gimana-gimana lagi sih. Walaupun pada saat itu, wah gak bisa nih, satu kapal itu harus satu nahkoda, gak boleh dua gitu. Gue gak tergoyahkan dengan hal itu gitu, karena menurut gue bukan itu poinnya gitu loh. Kayak gitu sih. Anak ikut siapa? Ini agak dilema ya mungkin untuk pasangan yang Katolik ya, menikah dengan cara Katolik. Anak itu ikut gue Protestan, dan suami pun mengiyakan. Jadi ini adalah jalan tengah yang kita ambil. Kita mengambil jalan tengah, yaitu anak ikut Protestan tapi kita menikah secara Katolik gitu. Kenapa kita pilih ini? Kalau ada yang mau komen tentang kalau anak itu harus ikut Katolik kalau gerejanya di Katolik, nggak apa-apa, kalian bisa komen, kalian bisa berargumen gitu, itu terserah. Cuman gue dan pasangan gue tahu yang terbaik gitu buat kita berdua dan buat anak gue, dan kita bisa berada di posisi sekarang, dan itu keputusan yang kita ambil pada saat kita sebelum menikah. Itu juga udah melalui pergumulan yang sangat panjang, dan kita udah berdoa gitu loh tiap hari.
Dan kita udah nanya romo, kita bukan cuma tanya satu romo, kita tanya 2 romo, sama kita tanya pendeta juga. Dan semua keputusan yang kita ambil itu udah berdasarkan diskusi dari banyak pihak gitu loh, terutama diskusinya dengan romo gitu. Jadi kalau memang harus ikut Katolik gitu ya itu terserah kalian, bebas gitu. Tapi inilah keputusan yang gue dan suami gue ambil gitu ya. Jadi karena itu udah melalui berbagai macam diskusi dan sebagainya, itulah yang akhirnya kita sepakat kita mau seperti ini gitu loh. Karena kita kan sama-sama mau menyenangkan semua orang ya, kalau walaupun nggak bisa sih, maksudnya kita mau sama-sama, kita saling menghormati orang tua kita. Jadi itulah jalan yang kita ambil gitu loh. Dan kebetulan memang yang menurut Romo aturannya memang seperti itu gitu, tapi balik lagi ke orang tua masing-masing gitu ya. Jadi ya kalau memang dari gereja seperti itu, pasti Romo yakin orang tua tuh tahu yang terbaik gitu loh buat anaknya. Jadi apapun yang kalian alamin dan gumulin soal ini, balik lagi ke keputusan kalian masing-masing sih. Kalau memang dari awal udah bersikeras, gak bisa, harus ini. Nah itu balik lagi, maksudnya kalian bisa gak sih deal sama karakter pasangan kalian yang dari soal agama anak aja udah keras banget nih gitu. Apakah kedepannya akan menyakitkan hati kalian atau apa gitu. Makanya balik lagi ke masing-masing menurut gue sih. Kalau memang dari awal itu udah menjadi poin yang kayaknya gue gak bisa deh kayak gini, itu kalian mesti berkaca lagi gitu, apakah ini pasangan yang tepat buat gue gitu. Apakah orang tuanya gak bisa harus kayak gini gitu. Apakah kalian bisa toleran dengan hal itu. Nah itu masing-masing balik lagi ke kalian sih gitu. Oke, untuk KTP dan KK masih agama masing-masing. Akte nikah bagaimana? Kalau KTP dan KK terus terang masih masing-masing. Jadi gue Protestan, suami gue Katolik dan nggak gimana-gimana. Kakak pun kayak gitu. Akte pernikahan nggak ada sih untuk agamanya, cuman paling ada menikah secara Katolik kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Terus gimana menyikapi orang-orang yang berpikir kalau apa nanti kata orang gitu. Emang nggak aneh nikah beda-beda gitu? Apa nanti kata orang kalau yang orang lihat yang satu gereja di Protestan, yang satu di Katolik? Gue pas ada orang nanya gini, gue jujur kayak menurut gue hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu terlalu dipikirin sih. Kayak kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita, tapi balik lagi, yang mau bahagia siapa sih gitu? Emang kita mau bahagiain orang lain kan? Enggak. Jadi kita pikirin aja dengan pasangan kita yang terbaik kayak gimana gitu. Jadi mau orang ngomong apa ya nggak usah terlalu dipeduliin. Emang kalau kita hidupnya kayak gimana orang bakal bantu? Enggak juga kan. Jadi ya apa yang menurut kita baik dan kita juga bawa itu dalam doa, ya menurut gue nggak usah terlalu dipikirin gitu. Orang nanti mau mikirin apa ya terserah dia, kita nggak bisa ngontrol pikiran atau ngontrol orang lain mau ngomong apa gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian masing-masing gitu. Oke, untuk pembahasan pemberkatan di gereja Katolik atau Protestan dibahas berapa bulan sebelum pernikahan. Waktu itu ketemu keluarga besar itu 1 tahun sebelumnya. Jadi gue nikah Oktober, ketemunya tuh Desember tahun lalunya. Nah dari situ belum deal tuh pada saat itu antara keluarga besar. Tapi gue berdua udah deal kan, kita nikah di Katolik, anak ikut Protestan gitu. Dan di situ udah deal dari kita berdua, tapi untuk keluarga besar belum. Tapi kalau misalnya kalian mau 1 tahun lagi nikahin, siapin dan segala macam kan banyak tuh perintilannya. Nah itu bisa sama dipikirin, karena kan kalau mau menikah di Katolik kan ada membina rumah tangga, ada MRT-nya kan. Kebetulan kita ikut MRT dan kita ikut bina pranikah juga kalau di Protestan. Jadi dan MRT itu kalau nggak salah 6 bulan sebelumnya deh. Jadi memang agak panjang prosesnya. Oke. Kalau pernikahan campur dan menggunakan tata cara ibadat Katolik, apakah masuk dan tercatat dalam sakramen pernikahan Katolik? Kayaknya masuk dalam sakramen ya, tapi gue takut salah juga sih soal ini. Cuman pada saat itu sih kalau di tata ibadah di liturginya gue tetap bilangnya sakramen sih gitu. Ada juga yang nanyain,
Kalau di gereja saya tidak menerima pernikahan beda agama, berarti saya harus mencari gereja yang bisa ya? Apakah hal tersebut berhalangan dengan syarat nikah, surat baptis di gereja lama saya, dan pengajuan pernikahan di gereja baru? Ini agak berat ya. Kebetulan waktu itu kita memang cari gereja yang bisa sih, dan kebetulan memang udah banyak yang kayak gitu. Jadi kalau di gereja kalian itu nggak bisa menikah beda agama gitu ya, dan kalian tetap gue pengennya nikah beda agama gitu ya, harus cari gereja yang bisa sih gitu, kecuali kalian mau jadi satu gitu ya. Dan waktu pada saat nikah di gereja Katolik itu pun dimintain surat baptis dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya memang harus gereja yang bisa. Jadi balik lagi, kalian harus mencari gereja yang mau menerima pernikahan seperti itu. Ada orang di gereja gue yang waktu itu nikah secara Protestan dan Katolik, tapi di gereja itu belum pernah ada tuh yang kayak gitu. Jadi mereka pertama kalinya kayak gitu, dan setelah itu banyak yang ngikutin. Jadi boleh ditanya ke gereja itu apakah boleh. Mungkin nanti ada orang-orang atau pasangan lain yang mengikuti gitu, jadi silahkan ditanyain. Oke, paling segitu dulu video dari gue. Nanti kepanjangan, masih ada banyak banget pertanyaan yang nanti mungkin akan gue bahas di video yang berikutnya. Thank you for watching, bye-bye.